Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan Investor Happy. Video kali ini kita akan bahas salah satu emiten yang cukup menarik ya dari segi fundamentalnya. Yang tadinya emiten ini rugi, dia berbalik arah ya menjadi cuan ya. Nah, kita akan bahas ya untuk emitennya. Nah, sebelum pembahasan seperti biasa kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Nah, emiten ini cukup menarik ya kalau kita bandingkan secara year to year, ini naiknya hampir 1000 ya, atau 10 kali lipatnya atau 1000%. Nah, ini emiten di bidang properti temennya. Nah, kita akan bahas ya. Nah, oke, kita akan lihat ya sekilas. Nah, ini secara laporan keuangan ya, sekilas dulu, nanti kita bahas ya. Nah, ini ada kenaikan ya. Nah, jadi sisi pendapatan ya dari sebelumnya 107 ya, 107 juta ya, 107 miliar naik ke 365 ya. Jadi hampir 300% ya kenaikan dari pendapatan. Nah, oke, tapi sebelum laporan keuangan kita akan bahas dari segi company profilnya dulu teman-teman ya. Nah, telat dari segi company profile. Nah, Pakuan ya, ini bergeraknya di bidang properti, teman-teman ya, properti. Kalau teman ke Jakarta Selatan, nah salah satu ada propertinya di situ ya. Nah, di area Sibruk. Nah, di area situ. Nah, kita lihat dari segi pemegang saham. Pertama ada PT Bhinneka Abadi Westama, ini sebagai pengendali sekitar 50%. Berikutnya ada Sirius Surya Sentosa, ini 30% ini. Nah, untuk masyarakat sendiri sekitar 25%, cuma walaupun ini sekitar 25% teman ya, cuma kalau kita lihat di datanya ini ya, ini sangat tipis sekali di emiten ini ya. Jadi sekali lagi di sini emiten ini sangat tipis, jadi kalau teman mau tertarik di sini belinya sewajarnya aja, kira-kira bisa keluar ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk jumlah pemegang saham ini sudah mulai penurunan ya, dari bulan Maret itu sudah turun sekitar 21. Nah, jumlah pemegang sahamnya hanya 653, hanya 600-an. Nah, 600-an. Dengan EPO-nya itu dulu sekitar 225, ini EPO-nya dulu. Dengan EPO Press atau listingnya dulu sekitar 6 Juli 2020, jadi sudah 3 tahun ya usianya emiten ini teman. Nah, oke, sebenarnya masih ideal ya dari segi pemegang saham, cuma memang likuiditasnya kurang menarik ya emiten ini. Tapi emiten yang likuiditasnya kurang menarik itu kalau naiknya cukup gila-gila tentunya, sekali tarik bisa naiknya puluhan persen tentunya. Oke, dari segi company profile kita tahu ya bahwa di sini perusahaannya bergerak di bidang properti teman-teman ya. Oke, kita akan lihat dari seasonality biar kita tahu di bulan apa yang paling bagus untuk kita beli. Nah, ini kalau kita lihat selama 3 tahun terakhir atau sampai ini kan 3 tahun terakhir ini probabilitas baik ya. Ini pertama bulan Januari ini sekitar 67, berikutnya ada Maret 67, ada April 67 ya. Nah, berikutnya ada Oktober dan November, ini 27 ya. Probabilitasnya tertinggi 67. Nah, yang kedua 50 ini di bulan Juni. Jadi di bulan Juni ini ada potensi 50-50 ya, antara naik apa turun gitu ya, karena probabilitasnya 50% ya untuk kenaikannya ya. Jadi masih 50-50 untuk di bulan Juni. Cuma kalau kita lihat untuk segi harganya kan sudah turun temennya. Biasanya kalau pemegang sahamnya sudah mulai berkurang, itu biasanya harga dari atas sudah turun. Nah, kita lihat ya untuk laporan keuangan ya. Nah, kita lihat ya.
Nah, dari sisi laporan keuangan ini per kuartal 1 2003 teman ya. Nah, untuk asetnya ini sekitar 1,4 triliun ya. Di sini dinyatakan dalam bentuk rupiah, jadi ditambah ribuan ya dalam bentuk udah rupiah ternyata ya. Dalam bentuk rupiah artinya di sini sekitar 1,4 triliun ya untuk segi asetnya. Nah, kalau kita bandingkan secara year to year memang turun ya, dari sebelumnya 1488 turun ke 1483 ya, ada sekitar 5 miliar ya penurunan dari segi asetnya. Kalau kita bandingkan secara year to year, untuk liabilitasnya ini ada penurunan teman ya, dari sebelumnya 1,5 triliun turun ke 1,2. Artinya dulu minus ya, kalau kita lihat di tahun yang lalu di kuartal yang sama dengan ekuitas sekitar 1,4, dia punya likuiditas sekitar 1,5, artinya ekuitasnya minus temen ya. Nah, tapi di tahun ini berbalik arah ya temen ya, karena likuiditasnya turun temen ya, dari sebelumnya 1,5 turun ke 1,2. Jadi nanti kan kita lihat ya bahwa ekuitasnya ada kenaikannya. Dari sebelumnya ya minus 19 miliar ya untuk ekuitasnya, ini sudah positif lagi ke 244 miliar. Nah, oke, dari segi ekuitas ya ini ada perbaikan kinerja, karena sebelumnya minus merah sudah jadi positif teman ya. Nah, untuk sisi pendapatan juga sama ya, dari sebelumnya 107 ya juta, ini naik ya signifikan sampai 365 ya. Ini kenaikan ya, ini banyak persen ya, hampir 3000% teman ya sisi pendapatannya ya. Tapi beban pokok juga sama ya, naik ya, dari sebelumnya 0 ya, ini naik ke 57 miliar teman. Untuk laba bersihnya sekitar 264 miliar ya. Jadi kalau kita bandingkan secara year to year, dari sebelumnya minus 26 naik ke 264, artinya ini hampir 1000% namanya, bahkan lebih ya, 1100%. Nah, ini kenaikan dari sisi laba bersihnya, karena sebelumnya minus 26 miliar sekarang jadi positif 264 miliar ya, hampir 10 kali lipatnya teman ya. Nah, untuk IPS-nya sendiri juga naik ya, dari sebelumnya minus 22 jadi positif 218, sama ya, hampir 100 atau 1000% ya kenaikan dari segi IPS-nya. Kita ya untuk cash flow operasional sendiri di sini masih positif ya. Dari sebelumnya 27 ke 13, walaupun turun hampir 50% sendiri ya, tapi masih positif ya, masih dari aktivitas operasinya ya masih bukan laba teman-teman. Oke, dari segi laporan keuangan cukup menarik ya, karena ada perbaikan kinerja ya. Nah, sebelumnya minus sudah jadi positif teman-teman. Nah, kita lihat ya untuk secara chartnya ya atau teknikalnya. Nah, sebenarnya ini sudah di dalam ya, di dalam support demand-nya. Nah, kalau kita tarik dari Juli ya 2001 sampai saat ini sudah hampir 2 tahun teman-teman ya. Ini 2 tahun kurang 2 bulan ya, hampir 2 tahun ini support demand ini sangat kuat ya, belum kejebol. Bahkan kemarin pernah ketes ya di 31 Oktober 2002, tidak jebol teman ya, bahkan langsung mantul lagi. Terus ini juga sama, 3 Maret pernah ketes juga di support demand ini, langsung mantul lagi. Apakah nanti akan kuat ya, kita hanya bisa melihat teman ya. Nah, ini sudah masuk di box ya, di support demand-nya. Nah, strateginya ya range ini teman ya, strateginya kalau mau mantau ya, ini ada support demand daerah sini, jadi sekitar 386 sampai 44 teman ya. Nah, di range itu atau satu di 385 ya, 385 sampai 405 teman ya, di range itu kalau teman mau pantau. Nah, strateginya bisa berdiri situ, di range ini ya, di range sekitar 385 sampai 405. Nah, untuk cancel-nya ketika jebol ya sampai 80 ya kita out dulu ya. Nah, seperti itu strateginya ya.
Untuk likuiditasnya ini sangat tipis teman ya, jadi kalau beli di sini secukupnya aja kira-kira bisa keluar ya. Nah, terkadang juga gini ya teman ya, saham yang biasanya tipis lotnya tiba-tiba nanti akan liquid ya, banyak ya saham seperti itu. Bahkan biasanya emiten sini kalau ada kepentingan bisa ditarik jauh banget, baru nanti setelah naik tinggi baru dia distribusi, akhirnya emiten itu jadi liquid ya. Karena banyak satu case dari penelitian saya, emiten yang tipis-tipis ini ada potensi ya, itu dibuat naik, tapi nggak semuanya teman ya. Karena ada studi case yang saya teliti juga gitu, makanya saya suka di emiten kayak gini. Kenapa? Kalau kita beruntung kita dapat emiten yang ada kepentingan, kita bisa dibuat naik sangat tinggi teman-teman. Nah, oke, kurang lebih seperti itu ya untuk analisanya. Jangan lupa cek kembali kalau teman tertarik dengan emiten ini. Kalau tidak tertarik ya abaikan saja, nanti kita akan infokan lagi emiten-emiten yang menarik untuk kita semua. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.